Selamat datang dalam pembahasan mendalam mengenai Valkyrie, sosok wanita pejuang mitos yang ikonik dalam agama dan legenda Nordik. Dalam mitos para dewa Nordik, Valkyrie dikenal sebagai prajurit agung Odin, pemimpin para dewa, yang tugas utamanya memilih prajurit yang gugur di medan perang untuk diantar ke Valhalla, istana Odin. Disinilah jiwa para pejuang hebat tersebut dipersiapkan untuk menghadapi pertempuran dahsyat di Ragnarok. Pada perjalanan cerita ini, kita akan menguak asal-usul Valkyrie, peran dan tugas mereka dalam mitologi dan hubungannya dengan para dewa, khususnya Odin, representasi Valkyrie dalam sastra dan puisi Nordik kuno, Edda dan Saga, serta gambaran visual Valkyrie dalam seni peradaban Norse. Terakhir, kita juga akan melihat bagaimana Valkyrie diinterpretasikan dalam budaya populer modern, mulai dari film hingga game dan karya sastra terbaru. Mari kita mulai petualangan pengetahuan ini. Mitologi Nordik kaya akan kisah para dewa, raksasa, dan makhluk magis. Salah satu unsur yang paling terkenal adalah dunia Valhalla, istana para pahlawan yang gugur, yang dipimpin oleh dewa Odin. Dalam mitologi ini muncul sosok Valkyrie, wanita-wanita perang yang unik. Menurut teks-teks Nordik, Valkyrie dari bahasa Old Norse Valkyrja yang berarti penentu yang gugur adalah figur wanita yang membimbing jiwa prajurit yang mati ke hadapan Odin di Valhalla. Para prajurit terpilih itu kemudian dikenal sebagai Einherjar, prajurit agung yang dipersiapkan untuk pertempuran akhir dunia, Ragnarok. Valkyrie dikenal juga sering menggambarkan wanita cantik berambut keemasan dan berkostum perang. Mereka kadang muncul sebagai kekasih para pahlawan, bahkan digambarkan putri bangsawan bersama simbol-simbol seperti burung gagak, angsa, atau kuda. Sosok Valkyrie mencerminkan kekuatan dan kehormatan perang dalam budaya Nordik. Selain itu, konsep Valkyrie tidak hanya muncul dalam sastra, tapi juga dalam kepercayaan spiritual bangsa Viking. Mereka meyakini bahwa saat terdengar denting logam di langit atau kabut di medan perang, itu bisa jadi pertanda kehadiran Valkyrie. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai pemungut roh, tapi juga penjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Dalam masyarakat Viking, kematian yang ditemani Valkyrie adalah bentuk kehormatan tertinggi bagi prajurit. Dalam dunia Nordik, Valkyrie menjalankan tugas sakral dan takdir di medan perang. Dewa Odin dipercaya mengutus para Valkyrie ke medan pertempuran untuk memilih prajurit mana yang harus tewas atau ditakdirkan menang. Dengan cara mistis, mereka menentukan hasil akhir pertempuran dan siapa yang pantas masuk Valhalla. Setelah pertarungan, Valkyrie juga berperan membawa jiwa pahlawan yang gugur ke Valhalla. Di istana Odin, para Valkyrie bahkan menyuguhkan minuman al dan melayani para prajurit agung tersebut, menyiapkan mereka untuk pertempuran selanjutnya. Selain itu, dalam beberapa sumber disebutkan Valkyrie turut menenun benang takdir prajurit yang mati. Misalnya dalam Jarl Saga terdapat nyanyian Dara-Darljot di mana Valkyrie digambarkan sedang menenun keberanian dan menentukan siapa yang akan gugur dalam pertempuran besar. Beberapa nama Valkyrie pun tersisip makna menentukan masa depan, seperti Skuld, masa depan, yang tercantum dalam daftar nama Valkyrie dan disebut sebagai salah satu Norn penenun nasib. Secara keseluruhan, Valkyrie melambangkan peran penentu takdir prajurit di medan laga dan pengurus roh pahlawan di alam akhirat. Uniknya, tugas Valkyrie bukan hanya dalam skala perang besar. Dalam kepercayaan rakyat, mereka juga dipercaya hadir di pertempuran kecil dan bahkan dalam kematian mendadak yang penuh keberanian. Cerita-cerita rakyat menyebutkan bahwa Valkyrie terkadang muncul secara gaib dalam wujud wanita misterius yang datang sebelum kematian seorang prajurit. Ini memperkuat kepercayaan bahwa mereka adalah manifestasi ilahi yang menghubungkan dunia fana dan dunia roh. Dalam teks-teks mitologi Nordik, Valkyrie digambarkan berparas sangat menarik. Puisi kuno Ravensmal menyebut Valkyrie sebagai gadis berwibawa, berpikir bijak, berambut keemasan, berkulit pucat, dan berleher putih. Matanya dikisahkan bercahaya, dan ia memiliki pengetahuan tentang bahasa burung gagak. Atribut perang khas seperti helm dan baju zirah sering dikaitkan dengan Valkyrie. Dalam Volsunga Saga, misalnya, sang pahlawan Sigurd menemukan seorang wanita tertidur lengkap dengan helm dan baju baja yang kemudian diketahui bernama Hildir, alias Brynhildr, seorang Valkyrie.
Simbolisme Valkyrie juga terkadang menggabungkan hewan sakral. Mereka sering diiringi burung gagak yang merupakan hewan kesayangan Odin serta kadang dihubungkan dengan kuda dan angsa. Semua atribut ini menegaskan status mereka sebagai penjelmaan kekuatan dan kehormatan perang. Walaupun erat dengan peperangan, beberapa seni menampilkan Valkyrie dalam keadaan tenang atau misterius, seperti dalam lukisan yang menunjukkan mereka dalam keadaan hening, memegang perlengkapan perang dengan penuh arti. Atribut-atribut ini bukan hanya elemen dekoratif, tapi memiliki makna magis. Helm mereka dipercaya bisa membuat mereka tidak terlihat oleh musuh, sedangkan baju zirah mereka bersinar di bawah cahaya bulan sebagai pertanda ilahi. Bahkan beberapa kisah menyebutkan air mata Valkyrie dapat berubah menjadi mutiara, melambangkan duka cita atas prajurit yang gugur dengan terhormat. Dalam mitologi Nordik terdapat tokoh Valkyrie yang namanya terkenal dalam legenda. Salah satunya adalah Brynhildr, juga disebut Brunhild. Menurut tradisi Nordik, Brunhild adalah seorang prajurit dan Valkyrie yang menjadi tokoh utama dalam Volsunga Saga dan sejumlah puisi Edda. Kisahnya berkisar pada pahlawan Sigurd yang dibujuk oleh para dewa untuk membangunkan Valkyrie ini dari tidurnya di tengah kobaran api. Ketika terbangun, ia menyebut nama Hilder dan mengaku dirinya Valkyrie bernama Brynhildr. Brynhildr dikenal karena kehebatannya dan kisah cintanya yang tragis dengan Sigurd. Tokoh lain yang terkenal adalah Skuld, yang dalam cerita disebut sebagai salah satu Norn penenun nasib masa depan. Catat dalam daftar Valkyrie di Skaldskaparmal, nama Skuld tercantum bersama dewi-dewi perang lainnya dan mereka disebut Norn yang membentuk keharusan. Ini menegaskan hubungan Skuld dengan takdir dan ramalan dalam kisah Ragnarok. Selain itu ada Sigrun, seorang Valkyrie yang dikisahkan menjadi kekasih pahlawan Helgi Hundingsbane. Dalam Helgakvida Hundingsbana, Edda puisi, Sigrun memainkan peran penting dalam kisah cinta dan dendam keluarga Hogni. Disebutkan bahwa Sigrun adalah Valkyrie yang jatuh cinta kepada Helgi. Pada akhir kisah, Sigrun meninggal karena kesedihan dan dikisahkan terlahir kembali sebagai Valkyrie lain bernama Kara. Ketiga tokoh ini, Brynhildr, Skuld, dan Sigrun, memperlihatkan peran dan sifat Valkyrie dalam legenda dari kepahlawanan hingga unsur magis penentu nasib. Melalui kisah-kisah mereka, kita bisa melihat sisi manusiawi dari para Valkyrie. Mereka bukan sekadar prajurit surga, tapi juga sosok yang mengalami cinta, kehilangan, dan pengkhianatan. Hal ini menambah kedalaman karakter mereka dalam mitologi, menjadikan mereka figur yang kompleks dan tak hanya berada di sisi perang, tapi juga dalam drama kehidupan yang lebih luas. Valkyrie sering tampil dalam karya sastra dan nyanyian tradisional Nordik. Puisi Edda misalnya memuat beberapa kisah dengan Valkyrie sebagai tokoh utama. Dalam puisi Dara-Darljot, bagian dari Njals Saga, diceritakan para Valkyrie sedang menganyam dan memutar benang nasib prajurit yang akan tewas dalam pertempuran. Puisi ini memberikan gambaran kuat tentang Valkyrie sebagai penentu takdir manusia. Di samping itu, puisi Sigurdrifumael menggambarkan percakapan Sigurd dengan seorang Valkyrie bernama Sigurdrifa, yang diidentifikasi juga sebagai Brynhildr, di mana ia mengajarkan kebijaksanaan dan mantra untuk Sigurd. Dalam Volsunga Saga sendiri, bagian Helrid Brynhildr juga menceritakan perjalanan Brynhildr ke dunia bawah setelah kematiannya. Melalui karya-karya ini, Valkyrie tampil tidak hanya sebagai pejuang, tetapi juga sebagai figur pengawas takdir dan misteri, menggabungkan elemen perang dengan keagamaan. Simbolisme mereka begitu kuat sehingga muncul juga dalam puisi-puisi rakyat Nordik sebagai lambang takdir dan kemenangan di medan laga. Bahkan dalam lirik-lirik puisi skaldik, nama-nama Valkyrie digunakan sebagai metafora kekuatan dan kebanggaan. Seorang penyair bisa menyebut alih sebagai darah Valkyrie untuk menunjukkan betapa agungnya minuman itu. Ini memperlihatkan betapa dalamnya pengaruh sosok Valkyrie terhadap imajinasi dan budaya masyarakat Nordik.
Dalam budaya populer modern, Valkyrie tetap menjadi inspirasi penting. Misalnya karakter Valkyrie dalam film Marvel diperankan oleh Tessa Thompson di Thor Ragnarok menunjukkan bagaimana konsep kuno ini diinterpretasi ulang. Film dan media seperti itu menyoroti peran Valkyrie sebagai prajurit pemberani yang menentukan nasib pejuang di medan perang. Narasi modern sering menekankan aspek Valkyrie sebagai pejuang wanita yang tak kenal takut, meski terkadang mengabaikan unsur mitologis lama. Selain itu, opera klasik Richard Wagner di Walküre dari tetralogi Der Ring des Nibelungen menampilkan adegan Ride of the Valkyries yang sangat terkenal, memperkenalkan Valkyrie pada penonton musik barat. Dalam video game, novel, dan lagu-lagu genre fantasi atau heavy metal pun, Valkyrie sering muncul sebagai simbol perempuan petarung, misalnya dalam game God of War atau serial fiksi fantasi. Semua ini menunjukkan bahwa warisan Valkyrie melampaui mitos aslinya. Mereka telah menjadi bagian penting dalam imajinasi modern tentang pahlawan wanita dan keperwiraan. Tidak hanya di media hiburan, konsep Valkyrie juga digunakan dalam konteks feminisme dan pemberdayaan perempuan. Mereka menjadi ikon bahwa kekuatan dan keanggunan bisa bersatu. Dalam beberapa komunitas cosplay dan seni rupa kontemporer, Valkyrie sering dihidupkan kembali sebagai figur pahlawan yang menentang norma patriarki klasik. Dari pengantar mitologi hingga warisan pop modern, Valkyrie merupakan simbol gabungan antara kekuatan, kehormatan, dan misteri kematian dalam kepercayaan Nordik. Sosok mereka merefleksikan pandangan dunia Viking tentang kehidupan dan kematian sebagai bagian dari takdir ilahi. Prajurit mulia yang tewas di medan perang tidak akan sia-sia, melainkan diundang ke Valhalla oleh Valkyrie. Di sisi lain, cerita-cerita Valkyrie dalam saga dan puisi menyampaikan pesan tentang keberanian dan kesetiaan. Hingga kini, meski jauh dari aslinya, Valkyrie masih membangkitkan daya tarik yang kuat di masyarakat, mengingatkan kita bahwa warisan mitologi tidak pernah benar-benar pudar. Kehadiran mereka dalam budaya kontemporer menandakan ketertarikan abadi manusia pada sosok petarung legendaris yang menghubungkan manusia dengan yang ilahi, serta kisah-kisah takdir yang terus menginspirasi generasi ke generasi. Dan sekarang, mungkin kita bisa bertanya pada diri sendiri, jika hidup di zaman Viking, akankah kita menjadi salah satu yang dipilih oleh Valkyrie? Ya, pertanyaan ini bukan sekadar tentang perang, tetapi tentang kehormatan, keberanian, dan bagaimana kita menjalani hidup kita hari ini. Karena pada akhirnya, mitologi bukan sekadar dongeng, tapi cermin nilai-nilai yang kita wariskan. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar di bawah tentang Valkyrie favoritmu, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah mitologi seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.